Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian. Kenalan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan sesi konseling dengan permasalahan bingung untuk memilih jurusan. Silakan, nama saya Muhammad Renaldo Sabutra dengan NPM belakang 578. Saya Dea Ramadhani dengan 3 digit plat 607. Saya Desa Mereka dengan 3 digit NPM belakang 01. Saya Kasper Tristan dengan digit NPM terakhir 61. Saya ada Amalia dengan 3 digit NPM belakang 61. Oh, saya sebagai klien. Saya sebagai observasi. Saya observasi. Saya sebagai konselor. Saya sebagai videografer. Kita langsung mulai aja ya sesi konselingnya. Selamat datang Kak. Di sini gimana tadi perjalanan? Lancar atau panas kehidupan? Panas mati tuh. Pasti terasa berat sekali ya perjalanan di Berat banget. sini. Ya sebelumnya apa ingin istirahat dulu sebentar agar merasa nyaman? Udah terasa nyaman. Sudah terasa nyaman, jadi bisa langsung dimulai. Bisa ya? Berarti sebelum kita mulai, buat perkenalan dulu namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldo Sabutra atau bisa panggil Dipanggilnya Leo aja? Iya, siap. Ya, jadi perkenalan juga ini nama saya sudah bisa dipanggil ya atau keluarga. Di sini saya akan mencoba untuk mengarahkan dalam video kita hari ini. Jadi Leo, apakah sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah ya? Kalau belum pernah, saya tidak apa-apa. Jadi karena Leo belum pernah melakukan sesi konseling, di sini Ibu akan menjelaskan konseling itu seperti apa ya. Jadi konseling itu adalah proses di mana Leo bisa mencerahkan apa yang Leo rasakan, Leo alami ataupun keadaan Leo itu saat ini seperti apa. Jadi di sini tidak ada benar atau salah. Leo juga bebas untuk mengekspresikan masalah Leo di sini. Ibu akan mencoba untuk menerima Leo dengan semua permasalahan Leo dan juga jadi kerahasiaan dan cerita Leo ini akan sangat-sangat terjaga. Nah, ini juga kebetulan sesi kita kali ini kita akan melakukan selama 30 menit ya, karena hari ini Ibu ada urusan lain, jadi kita hanya ada waktu sekitar apakah tidak? Yang bersih. Bisa langsung kita mulai. Bisa ya? Nah, Leo, jadi pada hari ini Leo datang dengan jauh sini pada saat ya tadi. Leo ada masalah apa terlihat dari keluarganya? Kali ini lagi ada kesulitan atau kebingungan nih, bisa diceritakan dari Ibu? Sebenarnya saya bingung sih Bu. Saya kan mau masuk PTN, cuman dari orang tua kan maunya sen, sedangkan yang saya ingin itu lebih ke arah seni seperti itu. Berarti saat ini mengalami kebingungan ya? Iya, betul. Jadi kalau saat biasanya tuh Leo mengalami kebingungan pada saat apa biasanya? Saat malam Ibu, karena kan yang saya pengen kan seni, cuman tuntutan dari orang tua yang lebih menuliskan itu agak berat buat saya sih. Jadi pada malam hari ya, pada saat Iya. isi banyak suara-suara yang bising. Nah, pada saat Leo mengalami itu, Leo tuh biasanya memikirkan apa sih? Sebenarnya yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya membongkar orang tua untuk meyakinkan orang tua bahwasanya pilihan saya untuk menjurusan seni itu bisa saya tempuh gitu, dibandingkan jurusan orang tua yang inginkan seperti saya itu bukan pilihan saya gitu. Berarti di sini ada dua pilihan yang dimana yang pertama Leo ini sesuai keinginan Leo, gitu Leo ingin jurusan seni, tapi orang tua menitanya Leo ingin ke jurusan sains.
Nah, Leo juga tidak ingin mengecewakan orang tua ya di sini. Ya dari kedua jurusan itu, kira-kira Leo tuh belum mencari tahu belum apa aja sih di dalam jurusannya ataupun gimana? Sebenarnya saya udah nyari tahu keduanya. Cuman memang untuk kedua ini saya lebih mencari tahu kalau di bidang seninya ini dulu, tapi bukan di bidang seninya. Jadi sudah mencari tahu, tapi belum mendalam ya Leo ya? Iya, belum mendalam dulu. Jadi apakah dari hal tersebut juga yang membuat Leo kebingungan? Iya, betul Ibu, karena memang saya belum mendalam, jadi saya belum pasti ini jurusan yang saya tempuh seperti itu. Jadi Leo itu kira-kira ingin mencarikan Leo itu yang seperti apa ya? Kalau ibu ya tahu. Yang saya inginkan sih saya ingin jadi penulis dulu. Jadi Iya. berarti di bidang ini juga ya? Iya, betul. Ya, pasti kalau misalnya jadi penulis berarti tadi Leo terlihat sangat semangat menuntut penulis dibandingkan pada saat menjadi bidang sains ya? Iya. Jadi dapat kita bandingkan mungkin ya Leo di sini kalau misalnya Leo nih menjalani pilihan Leo, namun kan pasti orang tua ada kurang setuju ya, dan orang tua menyuruhnya di bidang sains dari kedua pilihan tersebut. Leo tuh merasakan apa kira-kira kalau menjalani salah satunya? Sebenarnya kalau misalkan saya menjalani bidang ini, saya akan lebih santai dulu, karena mungkin itu kalian saya. Tetapi kalau misalkan di bidang saya yang memang menurut orang tua, mungkin nantinya saya akan berat menjalani karena memang saya tidak punya kalian di bidang tersebut. Seperti itu. Nama pribadi apa yang Leo rasakan hari ini mungkin untuk selanjutnya kira-kira nih apa yang ingin Leo lakukan sih ke depannya dari yang sedang Leo lakukan? Sebenarnya yang saya inginkan adalah bagaimana saya untuk berkomunikasi sama orang tua sih, karena memang saya bingung nih cara komunikasi ke orang tua, bagaimana sih meyakinkan orang tua bahwasanya pilihan saya di bidang ini lebih saya tekuni dibandingkan nantinya saya di bidang sains yang memang bukan dari orang tua, karena saat ini saya bingung cara ngomong bagaimana ke orang tua meyakinkannya agar ini loh yang saya pilih, ini yang saya mau dibandingkan kemauan dari orang tua tersebut. Kalau ibu boleh tahu, apakah Leo sebelumnya sudah pernah untuk mencoba berbicara tentang keinginan Leo kepada orang tua dan bagaimana kira-kira respon orang tua terhadap hal tersebut? Sebetulnya belum saya coba sih itu karena memang menjadi ketakutan sendiri buat saya. Oke, jadi dari cerita yang disampaikan kepada ibu di sini, berarti Leo mengalami kebingungan yang pertama itu karena ada perbedaan jurusan antara kemauan diri sendiri dan kemauan orang tua. Lalu juga mungkin Leo juga belum tahu informasi lebih mendalam mengenai jurusan dan kemampuan dari diri Leo sendiri. Jadi mungkin kedepannya nih karena Leo sudah tahu, jadi Leo mengalami kebingungan, kesulitan mencarikan orang tua, Leo mulai melakukan apa kedepannya? Sebenarnya yang saya ingin lakukan adalah bicara ke orang tua itu bahwasanya saya bisa menempuh kesukaan jurusan saya, karena memang yang saya inginkan menjadi penulis ataupun menjadi pelukis nantinya, yang dimana itu kan menjadi impian saya gitu, dibandingkan di bidang sains yang memang itu bukan kalian saya seperti itu. Lalu apa sih yang Leo harapkan respon dari orang tua terhadap pada saat Leo ini berbicara kepada orang tua mengenai keinginan? Yang saya inginkan respon dari orang tua adalah orang tua tuh menerima dan mendukung saya terhadap bidang yang saya inginkan, dibandingkan harus memaksakan yang memang mereka inginkan. Karena kan mungkin kalau misalkan orang tua pengen dengan jurusan sainsnya, mungkin saya akan lebih berat menjalaninya gitu ya, karena memang bukan impian saya gitu. Akan lebih penuh tekanan. Jadi dari masalah Leo, di mana yang Leo rasakan, dari ketakutan juga itu sangat manusiawi karena pasti semua orang mengalami apa yang Leo rasakan, karena keputusan yang mencarikan itu pasti berat, takut salah jurusan atau takut tidak didukung itu mengecewakan orang tua. Jadi dari yang Leo sampaikan juga, berarti Leo di sini sudah memiliki solusi dari masalah Leo
sama orang tua. Karena jujur saya takut misalkan harapan itu nggak ada sesuai dengan yang saya inginkan. Artinya saya bakalan sedih gitu, dan bakalan lebih stres lagi menjalaninya, karena memang itu buat tantangan dan kesulitan juga buat saya gitu. Saya sebelumnya udah pernah ngobrol mengenai keinginan belum sama saya. Saya ini apakah ada orang tua yang yang lain ataupun nggak boleh dengan keinginan saya sendiri, gimana? Sebenarnya saya tuh jarang komunikasi sama orang tua tentang keinginan saya. Saya mau seperti apa, saya mau bagaimana, itu saya jarang mengobrolkan ke orang tua. Karena memang itu menjadi kepentingan saya sendiri. Tapi misalkan saya punya kalian, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu menjadi kepentingan sendiri ketika saya bilang ke orang tua seperti itu. Sebenarnya yang saya harapkan tadi itu, saya berharap orang tua bisa lebih mengerti apa yang saya inginkan dibandingkan apa yang mereka inginkan gitu. Karena memang kita kan nggak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, karena memang bukan kalian saya gitu. Nantinya bakal benar saya jalani karena memang saya nggak punya kalian di situ. Makanya saya berharap yang saya inginkan adalah bagaimana sih orang tua dapat memahami apa yang saya inginkan, karena memang itu menjadi impian saya dan kalian sendiri. Jadi dari semua yang saya sampaikan, itu sama sekali apa yang beliau minta, beliau harapkan dan pastikan. Jadi yang dapat kita komitmen pada hari ini, Leo selama kedepannya itu ingin seperti apa ya? Ya, kalau ke depannya sih saya bisa menempuh jurusan yang saya inginkan, saya bisa berkarir dengan apa yang saya inginkan menjadi lukis gitu. Dan itu aja sih. Itu mencoba menjadi pelukis, ya ini seperti apa? Apakah ini cara dulu mencoba berbicara kepada beliau yang tadi disampaikan? Sebenarnya makanya adalah mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut sih. Karena mungkin saya sudah punya kalimat, cuma memang dalam proses masih dasar, bukan lebih ke tindak lanjut gitu. Leo, apa yang Leo ingin usahakan untuk mencapai keinginan Leo dari bicara Leo ini, berarti Leo ini sekarang kesulitan seperti apa? Masih bingung sih, bingungnya melarang nantinya bisa saya tinggalkan. Saya berarti harus memahami saya dulu gitu. Misalnya dari saya dengan harapan saya yang memang orang tua menurut saya. Jadi kedepannya Leo bisa lebih mencoba dulu ya untuk ngobrol dengan orang tua. Mungkin pada saat ini kita dapat membuat komitmen untuk Leo untuk bisa mencoba lebih dari menjelaskan kepada orang tua mengenai keinginan Leo, apa yang Leo inginkan. Lalu Leo juga dapat mencari jurusan informasi yang harus mendalami dari jurusan ini itu seperti apa, ini seperti apa, bagaimana prospek kerjanya dan lain-lainnya agar dapat meyakinkan juga kepada orang tua apa yang Leo inginkan. Nah mungkin pada sesi selanjutnya nanti Leo bisa untuk berdiskusi lagi nih kepada ibu setelah sudah mencoba berbicara kepada orang tua bagaimana respon orang tua terhadap Leo. Mungkin sampai Leo pada sesi kali ini karena minat waktu hari ini cuma ada 30 menit, ada urusan lain. Terima kasih ya Leo udah ada di sini menyempatkan waktu panas-panasan lagi. Ini sangat mengapresiasi Leo karena Leo sudah berani datang ke sini, berani bercerita ke ibu dan menyampaikan ibu walaupun mungkin berat ya bagi Leo menceritakan apa yang Leo lakukan. Leo mungkin
konselor nyambut si klien. Cuman ada sedikit kurang dari si klien karena menurut saya dia udah duduk sebelum disuruh duduk gitu kan. Karena biasanya harusnya tunggu dipersilakan dulu gitu, untuk selebihnya udah oke. Terus penjelasan masalah, kalau dari si klien sih dia jelasin masalahnya udah cukup jelas ya, kita kayak nggak yang bertele-tele gitu, udah oke gitu. Terus penggalian latar belakang masalah, tadi sih konselor itu dia berkali-kali tanya buat cari tahu masalahnya sebenarnya apa gitu, itu udah oke juga, saya kasih nilai 10. Terus penyelesaian masalah itu oke juga, karena si konselor ini ngebantu klien untuk nyuruh dia buat ngomong ke orang tuanya gitu kan, biar lebih yakin lagi. Terus untuk penutup juga oke, tadi dia ngasih saran kan sebelum ditutup tuh, walaupun sebenarnya tadi nggak yang kayak kan saya kalau misalnya penutup konseling itu nanya ya apakah ada yang tanyakan lagi gitu. Tapi kamu tadi langsung menutup gitu, tapi kan mungkin karena kamu sibuk kan jadi tanya. Terus yang attending itu udah oke, cuman si konselor menurut saya duduknya udah oke, kayak bagus gitu, tegak, tapi si klien ini duduknya sembrono banget, kakinya kemana-mana, dia nggak rapi gitu kelihatannya, nggak sopan ya. Terus untuk empati itu udah bagus, saya kasih nilai 10. Empati konselornya bagus kepada si klien, kayak dia tuh ngerti kalau misalnya si klien ini lagi pusing banget sama masa depannya gitu kan, dia bingung tuh kan, dia mau ke seni apa ke sains. Terus untuk bertanya, baik si konselor dan juga klien itu sama-sama bertanya kayak apa ya, jadi kayak nggak yang cuma si konselor doang yang tanya, tapi klien juga tanya itu oke. Terus untuk konversasinya juga oke, untuk rangkum dan meringkasnya juga oke. Terus untuk perilaku, buat postur tubuhnya, lagi-lagi nih Leo tadi lagi-lagi kalau misalnya buat konselor sih, buat postur tubuhnya udah pas ya, kayak tegap tapi nggak yang tegang gitu, maksudnya kayak pas gitu. Tapi kalau misalnya Leo kayak gitu, sebenarnya dia nggak tegang banget juga, tapi ya itu kakinya nggak bisa rapi. Terus sama ekspresinya si konselor juga udah oke, kayak menanggapi ceritanya si Leo tuh, jadi kayak ngasih validasi ke Leo gitu, jadi ekspresinya udah kayak yang sesuai lah. Sama pemecahan masalah sih oke, kayak tadi kan dia tuh ngasih saran kan buat minta bicara sama orang tuanya untuk meyakinkan si Leo kalau misalnya Leo tuh lebih tertarik ke seni. Terus untuk kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan karakteristik konseling, saya kasih nilai 80. Terus kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan masalah atau problem konseling 80 juga. Kesesuaian antara teknik dengan pendekatan 85. Terima kasih. Yang pertama itu duduk apakah dan para konseling menurut saya sudah sesuai. Terus duduk rileks tetapi penuh perhatian untuk siap mendengarkan pembicaraan konseling sudah sesuai. Dalam menanyakan ke basa-basi gitu juga menurut saya sudah pas dan cocok. Terus posisi tubuh terbuka, kaki tidak menyerang, tangan tidak dilipat, sesuai. Cuma tadi Leo masih duduknya masih kayak gitu. Terus pandangan lurus ke arah konseli juga sudah sesuai. Menampilkan gerakan-gerakan tubuh secara lurus dalam merespon konseli juga sudah sesuai menurut saya. Terus menatap mata konseli secara lembut juga, konselornya menatap kliennya juga dengan penuh perhatian. Terus menjaga lingkungan dan tidak menghadirkan hal-hal atau barang-barang yang tidak dapat mengganggu, sudah sesuai juga, nggak ada barang-barang di atas meja.
Terus menganggukkan kepala secara luas juga menurut saya sudah sesuai. Selanjutnya yang empati, ekspresi empatik secara verbal, menurut saya ekspresinya juga sudah sesuai dengan apa yang klien ceritakan. Ekspresinya si konselor juga mendukung gitu. Ekspresi empati non verbal, nada kontak matanya juga sudah sesuai, postur tubuhnya cuma kembali lagi tadi si kliennya. Terus yang bertanya menggunakan pertanyaan terbuka, konfrontasinya juga sesuai, menyampaikan rangkuman wawancara yang juga sudah sesuai. Terus perilaku genuina juga menurut saya sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan permasalahannya. Terus pemecahan masalahnya membantu mengeksplorasi masalah, itu menurut saya juga sudah sesuai. Si konselornya menggali lagi apa permasalahan si klien yang lagi dialami, lalu membantu memahami masalah. Konselor itu membantu menyadari apa akar masalahnya dari si klien tersebut, lalu membantu menemukan masalah. Si konselor juga menanyakan kepada si klien, jadi kayak selanjutnya itu dia mau pilih sains apa seni gitu. Terus membantu menilai berbagai alternatif, menurut saya juga sudah sesuai. Terus membantu menentukan alternatif terbaik. Konselornya juga memastikan lagi kepada si klien dengan pilihannya itu. Lalu yang terakhir membantu konselor untuk tetap teguh memilih alternatif yang dipilih. Konselornya kembali meyakini kepada si klien apakah pilihannya itu tepat apa enggak, dan konsultasikan orang tuanya. Pertama-tama sebenarnya mau ngomongin tentang kelebihannya dulu. Kan yang kita tahu kalau misalkan PCC kan konselor kan lebih kayak mengarahkan, terus keputusannya di tangan si klien tersebut. Pertama-tama kayak aku sangat amazed dan suka banget sama penyampaian si konselornya dengan dia menanyakan kabar si klien, terus dia mengarahkan, dia membulatkan akar permasalahannya si klien, terus sampai dia tuh mengarahkan si klien tuh harus apa dan bagaimana. Terus aku juga sangat suka dengan pembawaan si konselornya karena sangat menunjukkan empati kepada kliennya gitu. Terus aku juga sangat suka dengan pembawaan si konselor karena dia atraktif banget. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang bikin si klien tertutup, tapi pertanyaan yang bikin si klien ini tuh terbuka gitu, terbuka juga untuk menceritakan yang dia bingungin, sama terbuka juga untuk memikirkan apa yang disampaikan sama si konselor ini. Terus habis itu aku juga sangat suka cara si konselor mengajak klien sama-sama menyelesaikan permasalahannya tadi dengan yang kebingungan mau masuk jurusan apa karena dia maunya ke seni tapi orang tuanya maunya ke sains. Terus dengan diskusi sama orang tuanya belum sama sekali gitu, terus dia tadinya mungkin gak ada kepikiran untuk berkomunikasi, berdiskusi sama orang tuanya, tapi dengan arahan dari konselor untuk berdiskusi dengan orang tuanya, akhirnya si klien bisa mempertimbangkan hal tersebut. Itu sangat aku apresiasi karena bikin kita yang mengamati juga bisa menjadi contoh dan bisa kita pelajarin. Terus kalau kekurangannya sebenarnya mungkin kan setiap kelompok beda-beda ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di kelompok ini semuanya overall udah bagus, konselor kliennya udah bagus, sama-sama aktif dalam memerankan, tapi kekurangannya yang tadi yang pertama, aku merasa di pembukaan gak ada penjelasan mengenai ini proses konselingnya tuh ada di mana, terus kayak gimana tuh aku nggak merasakan itu ada. Karena kan kemarin kelompok 1 dan kelompok 2 udah memberi gambaran kalau ini konselingnya di
sekolah, di ruang BK segala macam gitu. Tapi tadi pembukaannya nggak ada, terus sama nggak ada gambaran. Mungkin dari kelompok 1 sama 2 kemarin kan pengertian PCC-nya tuh berbeda ya, kayak kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, tapi di kelompok 3 karena PCC juga aku nggak merasakan ada definisi PCC menurut kelompok gitu. Walaupun aku nggak tahu itu dibutuhkan atau enggak, tapi dilihat dari kemarin itu nggak ada. Terus sama kayak nggak ada sedikit gambaran mengenai kasusnya, kayak si klien tuh seperti apa, terus gimana itu belum lengkap. Jadi walaupun kita praktek dan observer, aku merasa sebagai pengamat yang lain membutuhkan gambaran kasus tersebut dulu supaya yang kita lihat prakteknya tuh nyambung sama gambaran kita di awal. Terus sama tadi yang dikatakan observer pertama dan kedua, aku setuju kalau misalkan kliennya, dan aku merasakan tadi saat mengamati klien itu enggak menunjukkan ekspresi kebingungan kayak kalau kemarin kan. Ini bukan yang compare ya, kalau misalkan kelompok 1 dan 2 kan kalau kliennya sedih dia memberikan ekspresi sedih kan, tapi itu tadi aku memperhatikan dan mengamati ekspresi Leo, dia gak memberikan ekspresi kebingungan secara penuh gitu, karena tiba-tiba dia nyengir, tiba-tiba dia ketawa, mungkin grogi juga kali ya, tapi overall oke gitu. Tapi mungkin bisa dipelajari lagi aja. Terus sama tadi karena kemarin terbiasanya melihat konselor dan klien duduknya rapi, tadi Leo kurang rapi karena kakinya goyang-goyang, terus tangannya juga nggak bisa diam kan. Itu aku kalau aku yang memperhatikan agak lumayan terdistraksi juga, tapi overall oke. Terus udah itu aja sih dari aku. Terima kasih Leo udah mau berusaha jadi saya. Terima kasih juga Satya udah nunjukin sisi terbaik dan mencoba sebagai konselor. Terus observer juga mengamati banget. Terima kasih overall. Kalau misalkan si kliennya ini basicnya bukan dari anak yang lagi tentang konseling, kayak kita lagi konseling asli lah gitu kan. Kalau cerita tuh kita kadang goyang kaki lah, gak bisa diam gitu kan. Apakah ini tuh maksudnya termasuk praktek, makanya duduk klien tuh diperhatikan juga, karena sedengar aku waktu itu kalau klien mah kayak dia mau ngomongnya gugup, kayak mau ngomongnya gemetar, terus badannya gerak-gerak, itu kayak gugup kan namanya juga. Jadi aku masih bingung sih di situ, apakah duduk klien juga diperhatikan gitu. Udah. Izin, saya mau komentar dari prosedur sama dari prakteknya. Nah, kalau dari soal prakteknya sebenarnya dari peran kameramen udah bagus, karena kameramen tuh aktif untuk sering-sering liatin videonya lancar atau enggak, takutnya mati di jalan. Itu saya tadi perhatiin. Terus dari observernya juga benar-benar merhatiin sampai beberapa hal yang mungkin di penonton miss, tapi mereka benar-benar mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, untuk tadi pertanyaannya Wiwin, sebenarnya saya juga bisa kasih pendapat. Menurut saya yang benar itu yang paling dikoreksi itu konselornya. Kalau siswanya itu dia mau duduk kayak gimana, dia mau kayak apa gitu, dia konseli gitu, tetap aja gitu, dia harus yang paling diterima dalam semua keadaannya itu saat itu. Apalagi kan dia itu datang bukan buat oh aku udah sembuh nih, bukan, tapi dia tuh yang sakit gitu, istilah kayak gitu. Dia yang harus dibimbing, dia yang harus dikasih tahu, oh besok-besok kamu tahu gak kalau duduk itu mempengaruhi kesehatan, misalnya kesehatan tulang, menghindari skoliosis dan lain-lain. Kan dari konselornya yang harus berperan aktif buat ngobrolin itu gitu ke konselingnya. Jadi menurut saya kalau untuk konselingnya yang dibilang duduknya lah goyang-goyang apa segala macamnya, menurut saya itu wajar, karena dalam kita konseling orang, kita nggak bisa tahu orang yang datang tuh kayak apa. Bahkan ketika kita mau
bimbingan pun kita nggak bisa tahu dia sebenarnya orangnya kayak apa, kecuali kalau kita stalking ya orangnya kayak gini, itu beda cerita gitu. Tapi namanya konselor yang saya tahu itu kita tuh benar-benar menerima konseling kita dengan lapang dada gitu. Mau dia kondisinya seburuk apapun ya kita harus sudah siap gitu, makanya kita jadi konselor. Kalau kita bukan konselor ya udah gitu, beda cerita. Mungkin ada kayak besok-besok duduknya jangan seperti itu ya, saya kayaknya kurang serap aja ke distrik saya. Nah itu kan seperti di perusahaan atau lebih ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang mungkin teknologi atau lain-lainnya gitu, bukan yang tentang sosial ataupun apalagi ini kepribadian kan. Nah soal PCC sendiri, PCC kemarin kita udah memberi tahu ya dari mind mapping kita masing-masing. Ada poin PCC kemarin yang tulisan kelebihan kekurangannya. Nah untuk yang nyimak kemarin kelebihan kekurangan dari PCC pasti tahu dalam kelemahannya PCC itu gak bisa untuk semua kasus gitu. Nah makanya termasuk tadi kayak kakinya seperti apa konseling itu nggak masuk di PCC menurut saya, karena PCC itu dia lebih memfokuskan pendekatan person centered kan, center pusatnya itu di konseling. Kamu akan memperhatikan konseling dan berusaha semaksimal mungkin supaya kamu tuh bisa jadi orang yang masuk ke dunianya konseling, bukan yang justru kamu seakan-akan mau memperbaiki konselingnya gitu. Nah terus untuk yang kedua tadi sebenarnya konselornya itu dalam segi prosedurnya ada yang kelewatan. Yang kelewat apa tuh? Tadi dibilang kalau konselornya punya waktu 30 menit aja, tapi seakan-akan bahasanya diburu-buruin gitu. Kalau saya jadi konselinya, saya males karena diburu-buruin, ngapain gitu. Saya kan datang ke sini untuk curhat. Bayangin kalau kita curhat sama teman aja diburu-buruin, rasanya kayak gimana sih, aku mau curhat terus oh ya udah dulu ya, aku ada ini ya, oh ya besok lagi. Padahal ceritanya benar-benar gak tersampaikan dengan bahasa yang mungkin clear, atau mungkin ceritanya itu nggak kelar sampai si yang mau curhat tuh kayak aku belum selesai tahu, tunggu dulu gitu. Nah jadi menurut saya tadi gak ada penegasan juga. Seharusnya ada kalimat ini mungkin untuk masukannya ya ke depan, mungkin kalau memang waktunya itu digambarkan cuman ada beberapa menit, 30 menit contohnya tadi at least. Nah bisa dikasih tahu di akhir setelah sesinya bilang, oh kamu kalau mau konseling lagi nanti boleh temuin saya di hari ini, jam ini gitu. Atau mungkin di hari-hari berikutnya. Jadi konseling itu merasa oh aku juga akan diterima ya di hari-hari berikutnya, di jadwal di luar perjanjian ini aja gitu, di luar jadwal ini aja. Jadi konseling juga akan merasa wah besok-besok aku ketemu lagi bisa dong gitu. Ibunya juga nggak merasa kayak oh ini udah kelar, udah besok-besok gue datang lagi gitu, nggak perlu ngobrol lagi. Soalnya kan tadi dibilang ibu mengingat waktu. Nah itu kalimat mengingat waktu menurut saya malah bikin konselingnya buyar gitu. Oh iya ya gitu. Jadi dia nggak benar-benar ceritain apa yang dia rasain gitu. Seharusnya untuk kalimat mengingat waktu sebenarnya lebih penegasannya di akhir sih kalau memang ada kata-kata atau kalimat itu. Nah terus yang terakhir tadi saya tuh merhatiin konselornya. Sorry ya, ini yang paling bakal sering dikoreksi konselornya. Menurut saya yang paling ini patternnya tuh di konselornya. Jadi selama tadi ngobrol dari awal sampai akhir gitu, saya kan merhatiin tuh tangan konselornya begini mulu gitu. Nah seharusnya konselor itu bisa lebih aktif dalam ekspresif, mungkin tangannya gini, kamu gimana gitu, kamu gimana gitu, ya kan lebih enak ya. Jadi kayak menanyakan kamu sini gimana keadaannya gitu. Mungkin untuk sentuhan dikit juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Maaf ya ibu, ini kamu nggak apa-apa gitu, gimana kabarmu gitu. Jadi lebih masuk di suasana gitu. Jadi konselingnya pun merasa dia nggak seperti diinterogasi. Kalau tangan kita begini doang tuh rasanya kita tuh dia interogasi aja gitu, kita nggak diajak ngobrol. Tapi kalau coba tangan kita kayak gini gitu, kamu gimana gitu, itu
itu akan lebih membangun chemistry-nya juga. Terus pasti konseling kalau saya ya pasti kayak lebih mau ngobrol gitu. Saya kalau ketemu temen yang ngobrolnya cuma begini-gini, oh gitu, udah saya pulang udah gak lanjutin obrolan saya gitu. Contohnya seperti itu. Cukup dari saya, terima kasih.